Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ilal yaumil jaza amma ba'du al-ikhwah al-fudala rahimani wa rahimakumullah. Abul Kilabah pernah berpesan kepada Ayub As-Sikhtiyani, ilzamis suqa fa innal ghina minal afiyati. Rajinlah ke pasar, semangatlah untuk bisnis dan berdagang, karena punya duit itu bagian dari al-afiyah. Dan di antara doa terbaik yang dipanjatkan oleh seorang hamba adalah meminta kepada Allah al-afiyah. Dan kata Abul Kilabah, termasuk al-afiyah adalah punya duit. Dan cara untuk punya duit ya rajin bisnis, rajin ke pasar. Atau yang dalam bahasa di masa silam dengan ungkapan rajin ke pasar. Ini hal yang menunjukkan pentingnya kerja cari duit, dan supaya kerja cari duit itu jalannya lurus, kita perlu belajar fikih muamalah. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini kurang lebih selama 1 jam ke depan kembali kita lanjutkan mengaji fikih muamalah dari kitab Qawaidul Aqdi karya Syekh Khalid Al-Musyaiqih Hafidallahu Ta'ala. Kita masuk pada Al-Qaidatu As-Sadisatu, kaidah yang ke-6 di halaman 27. Betul? Betul, Ustaz. Ayo, ayo Mas Abdurrahman, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala al-qa'idatu sadisatu kullu 'aqdin la yushtaratu al-ishhadu wa la al-i'lanu li sihhatihi illa 'aqdun nikahi fayushtaratu li sihhatihi al-ishhadu inda jumhuril ulama. Lanjut. Qala Hmm. Kalau ba'a, falau ba'a aw istajara aw wahaba aw waqafa wa lam yashhad fal 'aqdu walam sahihun yushhid. wa lam yushhid ahsanallahu Iya. ilaikum فالعقد صحيح ومن العلماء من يرى وجوب إعلان النكاح ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو حصل إشهاد ولم يحصل إعلان ففي صحة النكاح نظر. 6. Kaidah yang keenam, semua akad itu tidak dipersyaratkan al-ishhad, menghadirkan saksi. Tidak pula al-i'lan, dipublikasikan, diumumkan pada orang lain. Tidak, ini semua tidak menjadi syarat lisihatihi untuk sahnya akad. Illa aqdan nikahi, kecuali akad nikah. Kalau akad nikah disyaratkan untuk sahnya al-ishhadu, menghadirkan saksi. Demikian ingda jumhuril ulama, menurut mayoritas para ulama, dan itu adalah 3 madhab. Kecuali kecuali madhab apa Mas Ridho? Allah alam Ustaz. Hanafi Ustaz. Kecuali madhab apa Mas Abdurrahman? Mungkin Hanafiyah ya. Ya, kecuali Malikiyah. Oh, Malikiyah. Ya, 3 madhab yang lainnya pakai saksi. Kalau Malikiyah itu pakainya iklan. Nah, cukup iklan. Beritanya tersebar kalau 2 orang ini sudah jadi suami istri. Nggak ada saksi waktu akad, nggak masalah. Itu yang penting beritanya tersebar adanya pernikahan. Sehingga seandainya seorang melakukan akad menjual atau menyewakan atau menghibahkan atau mewakafkan. Walam yushhid, bukan walam yashhad. Walam yushhid, karena ishhad, menghadirkan saksi. Fal aqdu sahihun, maka akadnya tetap sah. Namun ada ulama yang berpendapat kalau dalam nikah hanya wajib mengumumkan pernikahan. Ini Malikiyah dan ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah.
Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, seandainya satu pernikahan itu atau akad nikah itu terjadi isyhad, beritanya tersebar. Kalau si A itu sudah menikah, sudah punya istri, malam yahsul lau hasala isyhadun, seandainya terjadi isyhad, menghadirkan saksi, akad nikah pakai saksi. Tapi walam yahsul i'lanu, namun tidak ada pengumuman, tidak ada publikasi. Jadi para saksi itu cuma diem saja, nggak cerita-cerita. Atau bahkan malah dipeseni diem. Ini ini karena begini begitu gitu. Kalau yang mungkin misalnya karena dia ini tentara atau polisi, masih terikat kontrak 2 tahun itu belum boleh nikah. Terus ini nikahnya nikah agama, maka saksinya dipeseni, jangan ngomong-ngomong supaya nggak sampai ke atasan, nggak sampai ke institusi, institusi tempat dia bekerja kalau dia sudah menikah. Padahal ada perjanjian untuk tidak menikah selama 2 tahun. Malah ada demikian. Sehingga ada saksi namun tidak ada iklan. Wafisihati nikahi nadharun, maka tentang keabsahan nikahnya itu nadharun. Perlu di atau ini, bermasalah gitulah terjemah bebasnya. Bermasalah. Artinya Syekhul Islam itu lebih menguatkan unsur iklan. Kalau beliau yang penting isyhad, ya sudah jelas sah gitu kan. Tapi ketika beliau mengatakan ini ada saksi namun tidak ada iklan, maka akadnya bermasalah berarti apa? Ya pendapat yang beliau lebih condongi itu adalah yang penting adalah iklan. Sehingga kalau akad nikah itu ada iklan, dipublikasikan, disebarkan, plus ada saksi, nah itu paling sempurna itu, jelas sahnya. Kemudian ada saksi namun tidak ada iklan, tidak ada walimah, tidak ada berita-berita, gitu. Maka nanti sah menurut 3 mazhab, nah, tidak sah menurut Malikiyah dan itu pendapat Ibnu Taimiyah. Atau dibalik, yang ketiga, akad nikahnya itu ada iklan, beritanya kemana-mana, namun pada waktu akad agama itu cuma pengantin laki-laki dengan walinya saja tanpa ada saksi. Ini nanti sah menurut Malikiyah dan Ibnu Taimiyah, namun tidak sah menurut 3 mazhab. Nah, Ridho. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-mu'allif hafidhahullah ta'ala. Amma baqiyatul uqudi fa innahu la yushtaratu fiha al-ishhadu wal i'lanu falau hasala al-bay'u aw al-ijaratu sirran wattafaqa ala dhalika fa inna hadha la ba'sa bih. Adapun akad-akad yang lain, bakiyah itu yang lain ya. Terjemah untuk bakiyah itu yang lain. Bakiyah itu sama sair itu terjemahnya yang lain. Tidak disyaratkan untuk keabsahannya persaksian, tidak pula pengumuman. Ini tidak. Beli mobil tidak harus ada pengumuman. Saya beli mobil, orang tahu kalau ini beli mobil. Atau ini mobil ada di rumahnya itu beli atau rental. Nah, itu tidak ada wajib kewajiban untuk cerita-cerita. Apa itu warisan atau itu hibah, tidak ada kewajiban untuk cerita-cerita. Seandainya terjadi akad jual beli atau akad menjual, baik itu bisa jual beli, bisa menjual. Atau akad sewa, siron sembunyi-sembunyi, 4 mata,
kemudian mereka sepakat untuk demikian, yaitu untuk berakad, fa inna hadza la ba'sa bihi, maka ini hukumnya tidak mengapa. Ya, kemudian Faraon, Mas Adep. يا أستاذ أحسن الله إليكم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: فرع: عقد النكاح يشترط فيه أن يكون العاقد ذكرا، بمعنى أن المرأة لا تتولى عقد النكاح لا لنفسها ولا لغيرها، بخلاف بقية العقود من البيع والإجارة والشركة والمضاربة وغيرها، فإن المرأة تتولى مثل هذه الأمور، سواء كان ذلك لنفسها أو نيابة عن غيرها. Nah, akad nikah disyaratkan fihi dalam akad nikah pelaku akad yaitu yang menikahkan harus laki-laki. Artinya perempuan la tatawala tidak mengurusi akad nikah, baik menikahkan dirinya sendiri atau untuk menikahkan orang lain. Tentu dalam hal ini kecuali dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi yang tidak mengharuskan wali nikah itu membolehkan seorang perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri. Aku nikahkan aku dengan kamu dan dalil mereka adalah kias dengan jual beli. Sebagaimana perempuan jual beli berakad sendiri maka berkaitan dengan kemaluannya dia boleh dan manakala dia sudah dewasa boleh mengakadkan dirinya sendiri. Itu. Walali ghairiha tidak boleh juga untuk orang lain. Sama kecuali dalam mazhab Hanafi. Di mazhab Hanafi seorang ibu bisa jadi wali nikah di kondisi tertentu. Bisa jadi wali nikah. Lain hanya dengan akad-akad yang lain, baik akad jual beli, akad sewa menyewa, syarikah, ya, atau dan mudharabah. Ini menurut ulama yang mengeluarkan mudharabah dari syarikah. Wa ghairiha dan yang lainnya. Maka perempuan itu bisa mengurusi semisal akad-akad ini. Baik dia berakad jual beli untuk dirinya sendiri atau niabatan an ghairiha memegang mandat sehingga akad jual beli sewa menyewanya adalah untuk kepentingan orang lain. Ya, kemudian kita masuk pada kaidah yang ketujuh, bit asyurut fil uqudi. Ketentuan seputar syarat dalam akad. Kita sudah membahas surutul uqud dan kita masuk pada pembahasan baru tentang surut fil uqud. Nah, apa beda surut fil uqud dan surutul uqud? Apa saja perbedaannya? Ayo Mas Adib, jawab dulu. Ya, ada pembahasannya di bawah Ustadz, tapi kalau Oh, yang dari Ustadz yang jelaskan sebelumnya itu kalau syarat akad itu ditetapkan oleh syariat yang Allah sendiri yang menetapkan sehingga tidak boleh dibatalkan. Adapun kalau syarat di dalam akad itu ditetapkan oleh dua pihak yang bertransaksi. oh ya. Ya, syarat ukut itu sama dengan syartu sihhatil ukut, sedangkan syarat fil ukut itu terjemahnya adalah perjanjian dalam atau berkenaan dengan akad. Nah, kalau kita ada nerjemahnya sudah pas, nanti kita bisa punya tasawur gambaran kira-kira bedanya apa. Maka karena ini syarat sah akad, itu syurutul ukut. Kalau surut fil ukut perjanjian berkaitan dengan akad. Maka
Syurutul uqud itu datang dari syariat, dari Allah dan Rasulnya. Kalau syarat fil uqud itu manusia yang buat, para pihak yang membuat. Nanti kita baca lebih lanjut, di bawah ada penjelasannya, kemudian nanti kita lengkapi. Ya, saat Ananta. Nah, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikum. Qala musannif hafizahullah ta'ala. As-sartu fil uqudi huwa ma yastarituhu ahadul muta'akidina mimma lahu bihi man Muta'aqidaini. Kalau akad itu mu dua orang. na'am Muta'aqidaini na'am berarti. sahada. Muta'ad muta'akidaini mimma lahu bihi manfaatun wa maslahatun. Dha'itul awalu yajibul Ad-dhabitul wa awalu. Ad-dhabitul adotib awalu. adotib adobitul awalu yajibul wafa'u bis suruti Panjangnya fil yang panjang aqdi. fa. Yajibul wafa'u gitu. Nah, yajibul wafa'u bis suruti fil aqdi. Wa yadillu lidzalika Wayadullu. qaulullahu Bukan yadillu, wa tapi yadullu. wayadullu. Nah, wa yadullu lidzalika qaulullahu azza wa jalla ya Qaulullahi. ayyuha qaul Qaulullahi. qaul qaulullahi azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud wa minal wafa'i bil aqdi al wafa'u bi wasfihi wa min wasfihi sartu fihi walil qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ahaqqu suruti au tawaffu biha Antufu mastahlat bihi. au an au tau an tawafu bihi mastahlaltum bihil furuja. Nah, syarat dalam akad adalah mayastarihu ahadul mutaqidain. Salah satu klausul perjanjian adalah klausul perjanjian yang diajukan oleh salah satu dari para pihak, yaitu dua pihak. Kemudian disepakati oleh mitranya, pihak yang kedua. Itu normalnya asyurut fil uqud itu berasal dari pengajuan dari salah satu pihak. Mimma lahu bihi manfaatun wa maslahatun. Dan itu klausul-klausul tersebut itu normalnya lahu bihi manfaatun. Ada manfaat bagi pihak yang mengajukan. Lahu ada manfaat baginya bihi dengan klausul itu manfaatun manfaat wa maslahatun dan maslahah. Ini adalah klausul perjanjian. Sifatnya diajukan oleh salah satu para pihak dan disetujui oleh pihak kedua. Dan tentu kenapa ini diajukan karena merasa menimbang ada maslahat dengan klausul tersebut. Poin yang pertama, wajib memenuhi klausul perjanjian dalam akad atau terkait akad. Dalilnya ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ayat Al-Quran firman Allah di surat Al-Ma'idah, wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud. Penuhilah bil uqud. Ini al-uqud di ayat ini yang paling pas terjemahnya adalah perikatan-perikatan. Kalau dalam bahasa hukum di tempat kita itu ada namanya perikatan. Nah, kalau perikatan ini mencakup satu perjanjian, yang kedua akad, nah itu semuanya perikatan. Kalau kita terjemahkan, laksanakanlah akad, nah, nanti orang yang baca terjemah menilai bahasanya perjanjian tidak masuk. Gitu. Padahal ini mencakup akad jual beli, akad sewa menyewa, akad mempekerjakan orang, dan juga mencakup juga perjanjian, kontrak kerja, kontrak perjanjian bilateral di antara dua negara atau perjanjian multilateral di antara beberapa negara.
kemudian perjanjian gencatan senjata, dan seterusnya. Jadi yang tepat terjemahnya itu adalah perikatan. Tapi problemnya nanti sebagian pembaca nggak tahu apa itu perikatan. Nah, orang Indonesia nggak tahu bahasa Indonesia. Nanti problem lagi di dunia terjemah. Wa minal wafa'i bil aqdi, maka termasuk melaksanakan akad adalah melaksanakan ini, sifatnya akad. Ini susah ini terjemahnya ini. Melaksanakan unsur pendukung akad, nah, mungkin gitu. Dan termasuk salah satu sifat akad adalah asyartu fihi, klausul perjanjian yang berkaitan dengan akad. Jadi wajudalalahnya panjang. Maka berdasarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka ada kewajiban al-wafa'u bil aqdi. Nah, apa itu wafa'u bil aqdi? Itu mencakup dua hal. Al-wafa bi sulbil aqdi, melaksanakan intinya akad, kemudian al-wafa bil wasfil aqdi. Wasfil aqdi itu apa? Nah, nanti termasuk wasfil aqdi adalah asyartu fihi. Kemudian dalil hadis sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini salah satu hadis di Umdatul Ahkam, berarti Bukhari Muslim. Nabi katakan ahakku suruti, perjanjian atau klausul perjanjian yang paling berhak antufu bihi untuk kalian laksanakan adalah perjanjian pernikahan. Itu terjemah bebasnya demikian. Terlak perjanjian yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan perempuan. Apa itu? Pernikahan. Nah, kemudian selanjutnya ini yang hadir, siapa yang bisa ikut baca? Oh, masa ada Sataku belum baca ini. Sataku. Ustaz, sebelum baca ini termasuk perjanjian Suaranya lirih, Sat. Suara suara Ustaz lirih. nggak jelas Ustaz. Sudah lumayan. Bisa diperkeras nggak? Sebentar. Cek ini Ya, udah coba paling coba, Sat. ini udah paling keras Ustaz. Iya, dah lumayan, Ya, tapi masih agak kecil ya. lirih. Coba. Oke, baik Ustaz. Sebelum baca ini termasuk perjanjian, misalnya pisah harta, itu termasuk yang harus ditunaikan di pernikahan. Perjanjian pisah harta, nah nanti kan ada rincian, Zat. Perjanjian dalam pernikahan itu mana yang sah dan mana yang tidak sah. Gitu. Nah, ini perjanjian pisah harta itu termasuk perjanjian yang sah ataukah tidak gitu. Karena itu kan, tapi kayaknya problematis itu kalau di fikih itu. Karena perjanjian pisah harta itu kan mau menghilangkan hak waris. Ya. Gitu. Tapi sehingga sekilas ya itu bermasalah itu. Karena bertentangan dengan ketentuan syariat tentang adanya hak waris. Nah, gitu, Zat. Tapi lebih detailnya ya ketika kita membahas perjanjian pernikahan, mana yang sah, mana yang tidak sah gitu. Kalau misalnya perjanjian untuk tidak poligami misalnya, itu kan kalau di Syafi'iyah tidak sah. Tapi kalau Ibnul Qayyim sah. Nanti ada ikhtilaf tentang mana perjanjian yang sah dan yang tidak sah. Ayo, lanjut, Zat. الضابط الثاني الفرق بين شرط العقد والشرط في العقد. الأول أن شرط العقد من وضع شارع، فالشارع هو الذي اشترط الرضا وأن يكون العاقد جائز التصرف وغيرها من الشروط. وأما الشرط في العقد
fahuwa min wad'il muta'aqidain. Fal-aqidu yashtari sayyarata wa yashtaritu 'ala al-ba'i'i ay yaghsilaha wa nahwa dhalik. Nah, hasbuk. Kemudian poin yang kedua, perbedaan antara syarat akad, yaitu syarat sah akad, dan syarat dalam akad, yaitu klausul perjanjian yang disepakati terkait akad. Dari terjemahnya kita bisa punya gambaran apa bedanya. Beda yang pertama, yang tadi sudah kita singgung, kalau syarat akad itu berasal dari syariat. Kalau syarat fil akad, nah itu dari para pihak pelaku transaksi. Syarat akad itu min wada'i syari'i, berasal dari syariat. Maka syariatlah yang mensyaratkan harus ada ridho di antara para pihak. Syariatlah yang mensyaratkan pelaku akad haruslah orang yang punya kelayaan, kecakapan hukum untuk bertransaksi. Kalau bahasa hukum positif, ya, kecakapan hukum ya. Kalau bahasa fikih, jaizat tasarruf. Dan syarat-syarat yang lainnya. Sedangkan syarat dalam akad, ini kali ini tidak kita terjemahkan ya. Nanti kalau kita terjemahkan jadinya nggak kelihatan bedanya. Gitu. Sedangkan syarat dalam akad itu berasal dari muta'akidain para pihak. Maka pelaku akadlah, misalnya pelaku akad dalam hal ini pembeli, dia beli mobil dan dia syaratkan kepada penjual, saya terima mobilnya namun dicuci dulu oleh pihak penjual dan semacam itu. Kemudian Mas Nur Alam bisa ikut baca? نعم Halo? أستاذ إن شاء الله. Ya, apa? أحسن الله إليك أستاذ. Waalaikum. ثانيا شرط العقد لا يصح إسقاطه فإذا اتفقا على أن يكون الثمن مجهولا أو آه، Musman. المسمن المسمن مجهولا لم يصح. Lam وأما الشرط yasiha. Bacanya yang lengkap ya. Lam yasiha. يا أستاذ لم يصح. وأما الشرط في العقد فيصح إسقاطه فإذا اشترط المشتري على البائع أن يغسل السيارة ثم أسقطه المشتري صح ذلك لأن الحق له وقد أسقطه. فإذا اتفقا على أنه لا شرط في العقد أو أن من اشترط فشرطه ملغى صح. Nah, kemudian beda yang kedua, syarat akad, yaitu syarat sah akad tidak bisa dihilangkan. Jika dua pihak pelaku akad itu sepakat kalau alat pembayaran itu majhul atau objek transaksi itu majhul, nah tidak sah. Jadi ada kesepakatan. Ini contoh majhul biasanya dijual beli kain ya. Orang kain sisa impor atau sisa ekspor itu dijual di tempat kita dengan model karungan, satu karung. Ini ada jaket, ada apa, nanti cacatnya kenapa tidak lulus ini, untuk diekspor, nah, itu ada jahitan yang kurang bagus, ada yang ini dan itu. Itu cuma satu karung, kemudian cacatnya macam-macam, kemudian jadi satu. Dan keduanya para pihak menerima hal itu nggak apa-apa gitu. Nah, ini meskipun sepakat ya tetap apa-apa. Meskipun keduanya sepakat tidak apa-apa, ya tetap apa-apa.
Sehingga lam yasihha akadnya tidak sah. Sedangkan syarat dalam akad yang merupakan klausul perjanjian yang disepakati terkait akad itu fayasihu iskotuhu bisa dihilangkan. Contohnya jika pembeli mensyaratkan kepada penjual untuk mencuci mobil terlebih dahulu sebelum diserahkan. Lantas pembeli askotohu menghilangkannya. Baru mau dicuci, dah, nggak usah, saya bawa aja langsung sekarang. Nggak usah dicuci. Sohadzalika maka akadnya sah. Kenapa? Li'anal haqqalahu karena itu hak ini, hak yang diminta oleh si pembeli waqad asqatahu dan dia telah menghilangkannya itu. Namun kalau dalam Hanabila di Hanabila syarat dalam akad itu hanya boleh satu. Kalau dua tidak boleh. Kalau dua tidak boleh. Dan termasuk yang memilih pendapat ini penulis Minhajul Muslim. Itu buku yang populer di masyarakat kita. Itu hanya boleh satu syarat saja. Jadi kalau ini cuma satu. Saya beli mobil Anda dengan syarat nanti sebelum diserahkan ke saya dicuci. Kalau dicuci dan diantar ke rumah saya jadinya dua. Anda boleh. Wa idza tafaqa dan jika keduanya sepakat ala anna la syarta fil akdi enggak pakai syarat apapun, tidak ada klausul perjanjian apapun dalam akad kita atau siapa saja yang mengajukan syarat maka siapa saja yang mengajukan syarat atau klausul perjanjian maka perjanjiannya itu mulgho tidak dianggap boleh-boleh saja. Soha sah yaitu tetap sah akadnya artinya itu boleh-boleh saja. Gitu. Mas Abdurrahman, kembali ke Abdurrahman. Assalamualaikum. Allah Ta'ala الثالث أن شروط العقد تكون قبل العقد فالرضا والعلم بالثمن وغير ذلك من الشروط تكون قبل العقد أما الشروط في العقد فتكون قبل العقد وتكون في صلب العقد وتكون في زمن الخيارين أي زمن خيار المجلس وخيار الشرط مثاله قبل العقد إذا اتفق ولي المرأة مع الخاطب على أن يحج بها ومثاله في صلب العقد أن يقول الولي زوجتك مولا Mauliyati موليتي أحسن الله إليكم زوجتك موليتي ulanatan. فلانة على أن تحج بها. Nah, kemudian yang ketiga syarat akad itu sebelum akad karena kan syarat sah akad itu sudah harus beres sebelum akad. Contohnya ridho, kerelaan, tahu, besaran atau nominal, uang, dan syarat-syarat yang lainnya itu semua letaknya qoblal akdi sebelum akad. Sedangkan syarat dalam akad boleh jadi sebelum akad, boleh jadi di intinya akad, dan boleh jadi setelah akad. Nah, setelah akadnya yaitu pasnya tepatnya di masa khiyar, baik khiyar majelis ataupun khiyar syarat. Berarti sebelum, di tengah, di inti, dan setelah. Contoh syarat dalam akad sebelum akad. Semisal sebelum akad nikah, wali pihak perempuan, wali dari perempuan sepakat dengan lelaki yang melamar kalau nanti saat jadi istri an yahujja biha akan diberangkatkan haji atas biaya suami. Karena menghajikan istri itu kan tidak termasuk nafkah yang menjadi kewajiban suami. Itu murni hadiah.
gitu. Dan ya alhamdulillah sepertinya ya suami-suami orang Indonesia itu ya baik-baik gitu. Kalau haji ya haji bareng gitu ya. Ya nggak usah takut. Ya. Mendaftarkan ya Baik. daftarkan berdua gitu. Nggak kaku masalah. Oh ini kan bukan kewajiban saya ini. Ya kalau kamu punya duit berangkat haji, ya kalau kamu nggak punya duit ya saya saja yang haji, wong yang duit punya duit saya. Itu kan nggak ada. Normalnya nggak ada lah. Gitu. Ya karena memang ya interaksi suami istri ya tidak harus ini kaku semacam itu. Karena hak dan kewajiban itu untuk batas minimal. Ada batas maksimal yang tidak ada batasnya. Cinta, sayang dalam bentuk ngasih hadiah, ngasih hibah ini dan itu. Kemudian contoh di inti akad. Nah ini dijadikan satu ini. Pada saat akad nikah. Wali mengatakan, ku nikahkan engkau dengan perempuan yang di bawah kewalianku namanya Fulanah. Ala dengan perjanjian. Entah hujjah biha. Engkau haji dia bersamamu. Nah, dan Ridho masih, ya, Ridho. Ahsanallahu ilaikum qala al-mu'allif fillallahu ta'ala wa mithaluhu fi zamani khiyaril majlisi idza ishtara sayaratan faqala wa huwa fi majlisil aqdi ashtaritu annaka tasluhu fiha kada wa Tuslih, kada. memperbaiki Ah, tuslih. Assalamualaikum ilaikum annaka tuslihu fiha kada wa kada sahha li'annahu yamliku akbaru min dzalika wa huwa faskhul aqdi. Famadama annahu yamliku faskhul aqdi fali ayyamlika taqyid al-aqdi min babi aula. Wa mithaluhu fi zamani khiyari syarti idza ishtara sayaratan wa qala lil khiya li al Lil khiyaru li khiyaru Assalamualaikum lil khiyaru li muddati thalathati ayyamin. Falamma madha yaumun qala aqbilu akbalu, aku bisyartin menerima itu. Akbalu. alaikum aqbalu bisyartin an ta'mala fiha Bisyarti kadza an itu mudhof sehingga tidak tanwin. Enggak ditambah. Assalamualaikum bisyarti an ta'mala fiha kadza wa kadza fa sahihun. Nah, contoh ada pengajuan syarat setelah selesai akad, yaitu pas khiyar majelis. Khiyar majelis itu artinya setelah akad deal masih duduk-duduk, masih bareng, belum 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 berpisah badan. Dan adanya khiyar majelis adalah pendapat tiga madhab. Kecuali siapa? Mas Adib? Malikiyah Ustaz. Ya, kecuali Malikiyah. Di Malikiyah itu tidak ada khiyar majelis. Apa alasannya Mas Adib? Amalan penduduk Madinah Ustaz kalau nggak Ya, salah. amalan penduduk Madinah Ahsan tuh. Nah, kata Imam Malik, di masa Imam Malik itu tidak ada khiyar majelis dipraktekkan oleh penduduk Madinah. Padahal tradisi penduduk Madinah sampai masa Imam Malik menurut beliau itu adalah rekaman sunnah Nabi. Rekaman sunnah Nabi secara perbuatan. Artinya Imam Malik itu tahu hadis khiyar majelis. Hanya saja beliau meninggalkan hadis tersebut dikarenakan memenangkan amalan penduduk Madinah. Lantas hadis khiyar majelis beliau takwil bahasanya yang dimaksud dengan berpisah adalah perpisahan kata-kata. Perpisahan kata-kata itu artinya kata-katanya sudah selesai. Akad jual beli sudah selesai. Nah, akad jual beli pakai omong-omong itu sudah selesai ya sudah. Gitu. Namun tiga madhab berarti jumhur ulama menetapkan ada khiyar majelis. Jika seorang itu membeli mobil lantas dia mengatakan dalam majelis akad, ya jadi sudah selesai ijab kabul, tapi masih duduk.
Lantas ashtari itu aku syaratkan Anda perbaiki mobil ini, ininya dan itunya. Maka pengajuan syarat semacam ini sah. Kenapa sah? Li'annahu yamliku akbaru min dzalika. Karena pembeli itu memiliki hak yang lebih besar daripada pengajuan syarat. Apa itu? Faskhul aqdi. Membubarkan dan membatalkan akad. Jika membatalkan akad saja boleh, maka mengajukan. Membatalkan akad saja boleh, maka mengajukan syarat, ya, itu lebih boleh lagi. Ini namanya apa ini di usul fikih ini? Kias aulawi jadi aku muwafaqah. Hah? Kias aulawi bukan Ustaz? Ya saulah. Kias aula. Ada yang sepakat dengan kias aula di sini? Ada yang lain yang lebih spesifik? Apa sataku ini di usul fikih ini apa ini namanya? Iya, ya seolah iya bukan Ustaz. Hmm? Iya Kalau seolah. pakai tanbih, itu namanya tanbih apa itu? Di bahasa usul fikih. Tanbihun, kata depannya itu. Apa Mas Abdurrahman? Belum tahu, Ustaz. Hmm? Loh, Mas Adep udah ketemu apa? Belum ketemu saat ini. Di usul fikih tanbih itu ada dua macam. Apa itu satu aku? Mesti itu Ustaz. Hmm. Perlu banyak pengajian kitabnya Ustaz, biar lupanya berkurang. Terus. Kalau banyak ceramahnya nanti lupanya tambah banyak kan Ustaz. Ya benar. Bener kan? Oh ya. Ah, iya. Tanbih al-a'la Ustaz dan tanbih Ah, al-adna. nah, jadi di usul fikih ada namanya tanbihun. Ada tanbihul a'la bil adna dan ada tanbihul adna bil a'la. Itu. Ini kepeannya apa itu? Sat Ananta. Ini dari ini Ustaz dari kombinasi YouTube sama Google Ustaz. Keren tuh. Dari wala Tolong taqul ditiru lahu tuh. ma'ufin Ustaz. Itu Hah? dari ayat wala taqul lahu ma'ufin Ustaz. Itu Ah, tanbih al-a'la. itu kias aula itu masuknya namanya tambihul a'la bil adna. Tambihul a'la bil adna disebutkan adna, disebutkan yang bawah untuk mentanbih a'la, memukul, menendang, itu namanya tambihul a'la bil adna. Itu sama dengan kias aula.
Sedangkan di sini apa ini? Masuknya mana kalau di sini? A'la bil adana. Tanbih a'la. Nah. Adana bil. Kalau di sini tambihul adna bil a'la, yang sudah jelas hukumnya itu selama khiyar majelis punya hak fasakh. Itu a'la, itu tadi akbar di situ. Fas, Faskhul akdi itu akbar. Kalau akbar itu berarti a'la. Dan itu yang jelas hukumnya. Bagi tiga madhab yang menerima khiyar majelis, tiga madhab yang menerima khiyar majelis itu otomatis menerima hukum kebolehan fasakh akad selama khiyar majelis. Nah, kalau fasakh akad aja boleh, maka yang adena lebih boleh. Apa itu yang adena? Istirat, mengajukan klausul perjanjian. Itu lebih rendah. Kalau membatalkan akad saja boleh, maka mengajukan klausul supaya saya akan lanjutkan akad, saya terima akad, saya tidak akan batalkan kalau syarat saya ini dipenuhi. Nah, itu lebih boleh lagi. Nah, famadama annahu yamliku fasal aqdi, maka selama, atau ini kan aslinya selama ya. Terjemah enaknya bisa jika. Jika seorang itu memiliki hak untuk membatalkan akad, maka dia juga yamlik memiliki hak untuk membatasi akad. Dan itu mimba bil aula, lebih-lebih lagi. Kemudian contoh fi zamani khiyari syarti. Pengajuan syarat saat khiyar syarat. Khiyar syarat kalau di madhab Syafi'i itu maksimal 3 hari. Betul ya, Mas Abdurrahman ya? Ini maksimal 3 hari. Kalau di Hanabilah tidak ada maksimalnya. Seingat saya. Bisa seminggu, bisa sebulan itu. Tapi kalau di Syafi'iyah maksimal 3 hari. Tidak boleh khiyar syarat lebih dari 3 hari. Jika seorang membeli mobil, kemudian dia mengatakan, saya punya khiyar, yaitu khiyar syarat selama jangka waktu 3 hari. Tatkala berlalu 1 hari, kan ini 3 hari. Di tengah-tengah khiyar syarat itu 1 hari, dia mengatakan, sudah menyampaikan, saya terima akadnya, saya akan lanjut. Namun dengan syarat, antak malafiha kada wa kada. Mobilnya engkau lakukan ini dan itu pada mobil yang saya beli. Fasahihun, maka akadnya sah. Nah, kemudian tadi Mas Adib sudah baca yang kedua belum ya? Oh sudah. Ya, lanjut satu aku. الرابع أن الإخلال بالشرط في العقد لا يترتب عليه الفساد وإنما يترتب عليه عدم اللزوم. مثاله لو أن المرأة اشترطت على زوجها أن يحج بها ولم يوفي فالعقد في حقها غير لازم لها فلها حق الفسخ. مثال آخر اشترط المشتري أن يعمل البائع اشترط المشتري أن يعمل Ya, isyarat al-mustari ayak mala.
ishtaratal mushtari ay ya'malal bai'u bisil'atil muba'ah kadza wa kadza wa lam yuwaffil bai'u bisyarti falil mushtari haqqul fasakh wa amma syartul aqdi fal ikhlalu bihi yatarattabu alaihi fasadul aqdi fajahalatu tsaman masalan taqtadi fasadul aqdi. Nah, Taqtadi. kemudian yang terakhir menurut penulis yang keempat, anal ikhlala bisyarti fil aqdi, jika syarat dalam akad tidak dipenuhi itu tidak berdampak batalnya akad. Wa inna ma yataratab, hanya saja berdampak ada muluzum, tidak mengikatnya akad. Contoh, seandainya seorang perempuan mensyaratkan pada suaminya, yaitu saat akad nikah atau sebelum akad nikah. Kalau untuk syarat pernikahan itu letaknya cuma di dua. Syartul fin nikah itu letaknya hanya bisa diletakkan dalam dua, fisulbi atau sebelum. Pada saat akad bagian menjadi satu dengan ijab kabul atau sebelum ijab kabul. Kalau setelah ijab kabul tidak bisa menjadi syartu fin nikah. Dia hanya statusnya adalah al-wa'du saja, janji saja, tapi tidak menjadi syartun fin nikahi. Kalau tadi untuk jual beli bisa syaratnya itu setelah akad, setelah ijab kabul. Manakala ada khiyar majelis atau khiyar syarat. Nah, kenapa di akad nikah tidak ada, kenapa tidak, kalau setelah akad nikah selesai maka tidak bisa lagi ada syarat fin nikah, karena dalam akad nikah tidak ada khiyar majelis. Dalam akad nikah juga tidak ada khiyar syarat. Ini istrinya dipakai dulu 3 hari, kalau nggak jadi nanti dikembalikan, kan nggak bisa. Nggak ada khiyar syarat, nggak ada khiyar majelis, sehingga ya pilihan untuk kalau mau ada syartun fin nikah adalah saat akad nikah atau sebelum akad nikah. Contohnya seorang perempuan mensyaratkan suaminya yaitu saat akad atau sebelum akad untuk memberangkatkannya haji, mengajaknya berhaji. Ternyata suaminya tidak melaksanakannya. Maka dalam kondisi ini tidak auto batal gitu. Kalau fasad auto batal, akad nikahnya batal. Begitu suaminya berangkat haji tanpa ngajak istrinya, batal sudah. Namun akad ini pada si istri tidak bersifat mengikat. Dampaknya falaha hakul fashi. Dia punya hak untuk membubarkan akad. Mungkin kalau bahasa untuk orang awam, dia bisa menceraikan suaminya. Tapi ini bukan tolak. Dan ini bukan khulu. Itu. Kemudian ini fasar. Nah, apa beda fasakh akad ini dari pihak istri ini? Begitu suaminya berangkat haji tanpa ngajak dia, istri kemudian mengatakan pernikahan kita sampai di sini. Begitu kok pas berangkat haji, dia lepas kepergian suaminya, engkau pergi berhaji dan engkau pergi dari kehidupanku. Wah, selesai sudah kita di sini. Nah, itu fasakh itu. Apa beda fasakh dengan khulu? Apa bedanya Mas Abdurrahman?
Fasakh pembatalan tanpa adanya imbalan Ustaz, atau pengembalian Ustaz. Nah, jadi kalau khulu kan pihak perempuan bayar itu. Iya, mengembalikan maharnya Ustaz. Ya, kembalikan mahar atau bisa saja disepakati lebih dari mahar. Jadi ada pembayaran, ada pembayaran yang disebut Tebusan. iwak gitu. Nah, Kalau Iwa. fasakh nggak ada iwak. Itu bisa Beda yang diberikan ciri-cirinya Ustaz, apa itu? untuk fasakh sama hulu Ustaz. Ya bedanya aja kita bahas bedanya. Oh, bedanya aja ya. Iya, nanti kalau sudah tahu bedanya nanti kan ini paham gitu. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi Ustaz. Beda yang kedua apa? Hulu, oh beda yang kedua. Beda. Fasakh ditetapkan oleh pengadilan Ustaz, sedangkan khulu itu suami menjatuhkan cerai dengan imbalan dari istri mungkin Ustaz. Iya, kalau khulu itu jatuh talak. Khulu itu kan sama dengan tolakun bil iwab. Talak dengan pembayaran. Kemudian kalau fasakh itu nanti fasakh itu ada dua itu Mas. Adik. Bisa pakai pengadilan dan bisa tanpa pengadilan. Ada rinciannya. Ada fasakh dengan pengadilan dan ada fasakh tanpa pengadilan. Ada fasakh bil qadhi, ada fasakh tanpa qadhi. Gitu. Kalau misalnya suaminya itu murtad, murtadnya murtad yang cetha welo-welo, pindah agama misalnya, itu fasakh tanpa perlu pengadilan. Kemudian kalau di Syafi'iyah, kalau suami itu bangkrut dan tidak bisa menafkahi, istri punya hak fasakh. Istri itu punya hak fasakh. Nah, fasakh karena kebangkrutan suami, jadi ada duit abang disayang, tidak ada duit abang ditendang. Nah, itu boleh itu pakai di Syafi'iyah itu. Ketika suaminya bangkrut, istri bisa fasakh. Nah, fasakhnya harus pakai pengadilan. Karena nanti Kalau dicek. suaminya berpenyakit Ustaz, Afan, berpenyakit berat gitu Ustaz, kanker, AIDS gitu Ustaz. Masuknya fase apa? Fase Itu nggak bisa yang pertama fasakh atau yang itu. kedua Ustaz? Itu nggak bisa fasakh kecuali di awal nikah dan dia ditipu. Oh, Masya Allah. Nanti fasakh bil uyub. Tapi kalau Hmm. sudah ke sini nggak bisa fasakh, bisanya khulu'. Oh, bisanya hulu ya. Karena Iya, kan ada beberapa penyakit yang menular misalkan Ustaz, dan betul, itu tidak betul. boleh bercampur. Iya, misalnya dia suaminya HIV misalnya. Nah, AIDS gitu. Tapi kalau di belakang itu bisanya khulu, nggak bisa fasakh. Fasakhnya kan kalau pakai masalah penyakit itu babnya ke fasakh uyub. Berarti itu letaknya di depan. Setelah Perjanjian akad awal ya. nikah, oh kok ditipu saya, ternyata kamu Iya. ini, kadang gila, kadang nggak gila. Gini. Ah, kemarin kok bilangnya 100% sehat, jasmani rohani gitu. Nah itu kemudian fasakh, bisa fasakh. Nah, Ustaz. Jadi Syukran. kalau istri itu fasakh karena suami tidak lagi menafkahi, itu harus pakai pengadilan karena dicek dulu biar nggak klaim-klaiman. Biar nggak nanti qadhi ngecek betul nggak suaminya itu bangkrut, nggak bisa ngasih nafkah. Atau itu hanya sekedar klaim istri supaya bisa lepas dari suaminya. Oh, setelah dicek, oh iya betul, dia bangkrut ya. Baru kena PHK, udah 6 bulan yang lewat gitu. Udah nggak dikasih nafkah selama 6 bulan misalnya. Itu beda yang kedua.
Tadi apa? Beda yang kedua apa tadi? Apa beda yang kedua? Mas Terkadang Adam? fasakh itu membutuhkan pengadilan, Ustaz. Tapi khulu tidak harus menggunakan pengadilan. Ya, khulu tidak harus pakai pengadilan. Kalau fasakh itu dirinci. Ada yang pakai pengadilan, ada yang tanpa pengadilan. Beda yang ketiga. Masa iddah, Ustaz. Ya, Bukan masa iddah, ini apa namanya? Bisa rujuk dan tidaknya, Ustaz. nah kalau gimana uraiannya? Kalau khulu statusnya seperti cerai sehingga suami bisa merujuk, adapun kalau fasakh suami tidak bisa merujuk. Enggak ada rujuk dalam khulu. Oh, khulu nggak ada rujuk ya. Enggak ada rujuk. Kalau Oh, suaminya mungkin hilang, Ustaz. Hmm. Enggak, kita fokus dulu di fasakh sama Oh, tayyib. khulu. Fasakh. Di mungkin ini pengembalian mahar ya, Ustaz. Ya tadi sudah poin yang pertama tadi, pembayaran Oh, atau tanpa pembayaran. Itu kalau fasakh tidak bisa dirujuk, bisanya akad nikah ulang, akad nikah lagi. Kalau khulu juga sama, tidak bisa dirujuk. Sama itu. Terus apa beda yang ketiga? Apa kata aku? Nggak tahu Ustaz. Kata aku itu kan Jarang majar aja kebijakan waris ini. itu. Waris itu kan hukum keluarga itu. Bagian dari hukum keluarga itu, bab di hukum keluarga itu. Iya. mohon izin, Ustaz. Kalau Hah? fasakh Mbak Menawi ini bilangannya itu eh, tidak menghilangkan 3 kali bilangan maksimum menceraikan, ya, Ustaz. Betul. Iya. Jadi kalau fasakh itu tidak menambah hitungan. Kalau khulu menambah hitungan ataukah tidak diperselisihkan. Menambah hitungan itu diperselisihkan. Sama ya sekalian, khulu itu diperselisihkan statusnya fasakh ataukah bukan. Itu. Apakah dia itu tolak, tapi namanya tolak bil iwad ataukah fasakh. Itu. Jadi khulu itu apa gitu? At-tolaku bil iwad ataukah fasakh itu diperselisihkan. Kalau dia at-tolaku bil iwad, nambah hitungan. Kalau dia fasakh, tidak nambah hitungan. Sehingga kalau fasakh dalam hal ini, fasakh karena syarat fin nikah tidak dipenuhi, jelas tidak nambah hitungan. Terus nanti perbedaan berikutnya adalah masa tunggunya. Kalau fasakh itu 1 kali haid. Kalau hulu 1 kali haid ataukah 3 kali haid atau 3 kali korak diperselisihkan. Turunan dari hulu itu fasakh ataukah bukan. Kalau hulu itu tolak bila iwat, berarti gimana? Tiga Haji kali ibu. quru, Ustaz. Nah, 3 korak, 3 kali suci atau 3 kali haid. Tapi kalau hulu itu dinilai fasakh, ya sudah 1 kali haid selesai. Itu. Kalau pendapatnya Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad, hulu itu fasakh. Kalau di Syafi'iyah, hulu itu tolak. Ya, betul Mas Abdurrahman.
Mas Adep? Belum sampai sana, Ustaz. Loh, antum udah sampai bab jual beli masa belum sampai bab nikah? Jadi di Syafi'iyah khulu itu tolak sehingga 3 kali korak. Saya nggak tahu apakah Nabilah atau tidak. Yang jelas yang saya tahu Ibnul Qayyim. Itu khulu itu fasakh. Sehingga hanya 1 kali haid. Plus ada hadis khusus masalah ini. Oh ya, kembali kita ke ini ya. Kita kembali ke buku. Misalnya akhar contoh yang lainnya. Ishtaratal mushtari, pembeli mensyaratkan agar penjual melakukan tindakan pada barang yang dijual, tindakan begini dan begitu. Ini spionnya diganti, ini apa misalnya. Lantas ternyata penjual tidak melaksanakan perjanjian tersebut. Maka falil mushtari, maka pembeli punya hak untuk fasakh. Membubarkan jual beli secara sepihak. Adapun syarat akad, maka tidak memenuhi syarat akad berdampak fasadul akdi, batalnya akad. Misalnya jahalatul thaman. Thamannya itu uangnya nominalnya tidak diketahui. Misalnya, maka hal ini tak tadi berdampak fasadul akdi, batalnya akad. Jadi kita sudah belajar 4 perbedaan. Yang pertama, syarat akad itu dari Allah dan Rasulnya dari syariat, sedangkan syarat fil akad itu dari manusia. Kemudian yang kedua apa tadi? Bisa Syarat digugurkan dan tidaknya, Bisa Ustaz. dihilangkan kalau syarat akad tidak bisa dihilangkan, kalau syarat dalam akad atau terkait akad bisa dihilangkan karena terserah manusianya. Kemudian yang ketiga apa? Sebelum akad sebelum untuk syarat Nih, akad, syarat akad. Pak, syarat akad itu harus lengkap sebelum akad. Syarat dalam akad bisa sebelum, bisa di tengah, dan bisa di akhir. Nanti ada rincian-rinciannya. Kemudian yang keempat, konsekuensi jika tidak ada, Ustaz. ya konsekuensi jika itu tidak terpenuhi. Ini apakah berdampak batal ataukah tidak? Kalau syarat akad tidak dipenuhi, ya jelas batal. Kemudian apakah kalau syarat dalam akad jika dipenuhi ataukah batal ataukah tidak, ini ulama ikhtilaf. Harusnya kalau lengkapnya demikian. Ada apakah ada syarat dalam akad yang menyebabkan batal gitu ataukah tidak ataukah ada rincian gitu. Itu ada perselisihannya. Kalau pendapat Syekh Khalid Al-Musyaiqih tidak berdampak batal namun berdampak ada muluzum, tidak mengikat. Ada yang bisa nambahkan satu beda lagi? Ada? Bagaimana Ustaz pertanyaannya? Mohon maaf. Ada yang bisa nambahkan perbedaan lagi? Ini kan udah kita dapat 4. Ada yang bisa datangkan perbedaan yang nomor 5 antara syarat akad dan syarat dalam akad? Ada beda yang kelima. Ayo, Ridho, Sukranta.
Apa beda yang kelima? Belum tahu, Ustaz. Belum tahu, Adib? Ustaz. Insyaallah. Kalau dari ini mungkin Ustaz ya, kalau syarat dalam akad itu menawi sesuatu yang tidak boleh bertentangan dengan konsekuensi akad gitu Ustaz. Oh, ya nyerempet Mas. Itu beda yang kelima. Nyerempet. Kurang dikit, kurang ke tengah dikit gitu. Kurang ke tengah dikit. Nanti bisa jadi perbedaan yang kelima. Jadi beda yang kelima, kalau syarat dalam akad itu ada yang hakun dan ada yang batilun. Kalau dia bertentangan dengan akad, namanya syaratun batilun. Ada akad nikah dengan syarat tidak dijimai selama 10 tahun misalnya. Nah, ini bertentangan dengan akad. Akad nikah itu untuk menghalalkan farji, ini malah tidak halal farjinya. 10 tahun cukup puasa, cuma boleh pegang-pegang. Misalnya. Itu syartun batilun. Namun ada syartun yang hakun. Sedangkan syarat akad semuanya hakun. Tidak ada yang batilun. Karena dia datang dari Allah dan Rasulnya. Manusia cuma menyimpulkan saja. Semuanya hak. Dan tidak ada yang batil. Gitu. Nah, ya kemudian ya sampai di sini ya, ngaji kita di kesempatan pagi hari ini kita sudah ngaji banyak hal. Ya, kita jadi di awal kita bahas bahasanya ya isyhad dan iklan itu tidak mempengaruhi akad kecuali bab akad nikah. Kemudian ada syarat, ada kewajiban untuk memenuhi syarat dalam akad. Kemudian ada 5 perbedaan syarat akad, nih, syarat akad dan syarat dalam akad. Dan supaya bisa dimaklumi, supaya lebih enak di pemahaman orang Indonesia ya, diterjemahkan dengan terjemah yang pas, nanti kita akan bisa faham 5 perbedaan itu. Yang namanya syarat akad adalah syarat sah akad, sedangkan syarat fil akad itu terjemahnya adalah klausul perjanjian berkaitan dengan akad. Sehingga dari situ nampak bahasanya ada 5 poin perbedaan. Yang pertama, syarat akad itu datang dari Allah dan Rasulnya. Manusia menyimpulkan kalau syarat dalam akad itu buatan manusia. Konsekuensinya adalah poin yang kedua, syarat akad tidak bisa dihilangkan. Kalau syarat dalam akad, ya kalau manusianya menghilangkannya, ya tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, tadi apa yang ketiga? Waktunya Ustaz. Waktu. Ya, letaknya kalau syarat akad harus lengkap sebelum akad. Kalau syarat dalam akad bisa sebelum, bisa di tengah, bisa di akhir. Kemudian yang keempat dampaknya. Kalau tidak dipenuhi, batal ataukah tidak batal. Kalau syarat akad tidak dipenuhi, batal. Kalau syarat dalam akad tidak dipenuhi, pendapat yang dipilih oleh Khalid Al-Musyaikih ada muluzum. Ya, ada muluzum. Kalau pendapat yang lain nanti merinci. Syarat tertentu itu bisa bikin batal, syarat tertentu tidak bikin batal.
Kemudian yang keempat, ya, syarat dalam akad itu ada yang hak, poin-poinnya, klausulnya itu ada yang hak dan ada yang batil. Kalau syarat akad semuanya adalah hak karena berasal dari Allah dan Rasulnya. Ya, silakan jika ada pertanyaan sebelum diakhiri. Assalamualaikum. Izin bertanya, berkaitan dengan poin yang kelima tadi, perjanjian yang bertentangan dengan konsekuensi akad. Ya. Misalkan seorang membeli tanah, si A membeli tanah kepada si B. Kemudian si B mensyaratkan, kalau sudah beli sama saya, tolong jangan dijual ke yang lain. Apakah ini termasuk dari syarat tadi yang kelima? Ya, kalau saya jual dengan syarat jika engkau mau menjualnya, maka engkau hanya menjualkannya kepada saya gitu. Itu nanti ada nama jual belinya itu namanya, Mas. Nama jual belinya apa itu? Al-bai wafa ya Ustaz. Ya, bai'ul wafa itu namanya. Dan bai'ul wafa itu nanti ada perselisihan tentang hukumnya. Bai'ul wafa itu hukumnya apa? Bai'ul Gitu. wafa kan kayak hutang bergadai gitu. Gimana? Seperti hutang gadai. Maksudnya gimana, Mas? Bai'ul wafa kan kalau nggak salah surahnya seorang menjual, kemudian dia dengan menggadaikan barang itu, kalau dia mampu tebus. Nah, bukan gitu. Jadi bai'ul wafa tadi sebagaimana kata Ustaz Ananta tadi, ada perjanjian untuk dijual kepada penjual pertama. Terus ini boleh Dibeli ataukah kembali. tidak? Kemudian apa istilahnya takyib fikihnya kalau mau aman takyib fikihnya itu gadai, nggak lagi jual beli. Itu Baik. takyib fikih yang aman untuk bai'ul wafa. Dah, itu jangan jual beli, gadai saja jadinya. Gadai saja. Nah, kalau pertanyaannya gini, apakah saya ubah pertanyaannya Mas Abdurrahman? Apakah boleh syarat itu bentuknya syarat fil akad itu bentuknya membatasi kemerdekaan pemilik? Oh, monggo satu aku ya. Silakan. Apakah boleh membatasi kemerdekaan pemilik? Misalnya seperti syaratnya Aqua. Ya, beli galon Aqua dengan syarat kalau mau beli galon Aqua, maka apa syaratnya dari pihak Aqua? Tidak boleh Ini diisi harus ulang, aku Ustaz. Ya, tidak boleh dipakai diisi untuk Merek selain yang air lain. Aqua. Itu kan membatasi ruang gerak pemilik. Boleh nggak klausul perjanjian semacam ini? Itu jika itu inti pertanyaannya membatasi hak atau kemerdekaan pemilik aset, boleh jual ini tanah ini gitu. Boleh beli tanah ini, namun kalau nanti pingin jual, tolong jual kepada keluarga kami gitu. Artinya boleh dijual gitu. Dan ya cuma dibatasi keluarga kami, kami 10 bersaudara ya silakan. Ini tawarkan kepada kami. Setelah kami nggak ada mampu yang beli, nah silakan baru dijual kepada orang luar. Ini membatasi gitu. Itu nanti pasnya ya diperselisihkan ini. Eh, Syarat yang membatasi gerak pemilik ini syarat yang boleh ataukah tidak? Perjanjian yang boleh ataukah tidak? Itu. Kalau Syafi'iyah sepertinya tidak boleh itu. Seingat saya. Model seperti itu.
Karena perjanjian yang disahkan oleh klausul perjanjian yang disahkan oleh Syafi'iyah hanya yang mendukung maksud akad saja. Selain itu tidak boleh. Sehingga seperti perjanjian poligami itu tidak sah di Syafi'iyah. Tapi yang longgar dalam bab syarat seperti pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim boleh semacam ini. Pembatasan gerak itu boleh. Yang tidak boleh ketika tidak ada ruang gerak sama sekali. Tapi selama masih bisa gerak, cuma dibatasi. Kemudian disepakati semacam perjanjian aqua, maka nggak apa-apa. Kalau untuk contoh keseharian selain aqua apa? Mungkin ada yang bisa nambahi info. Saya baru tahunya aqua. Jadi kemana-mana contohnya aqua. Bisa le mineralnya Ustaz. Mineralnya sama. Ades, yang lain sama Ustaz. Tapi Hah? le mineralnya tidak Ustaz. Beliau beli galon Ustaz. Beli sama galonnya le mineralnya sekarang. Ya makanya Mungkin yang sama dengan mungkin aqua Ades ada Ustaz. nggak? Hah? Ades atau Ades nggak membolehkan diisi selain Ades gitu. iya Ustaz. Kan sama itu bentuknya brandnya seperti Aqua, tapi jenisnya sama. Kalau Ustadz di Afan tadi aqua kan kembali ada ke tulisannya itu ya. ya Ades juga ada Ustadz. Kalau di aqua kan perjanjiannya itu syartul fil akadnya ada tulisannya itu. Iya Ustadz. Kalau Ades sama, Ades itu kayak juga gitu juga. sama Ustadz. Ada Ustadz. Hmm. Ustadz Selain balik lagi bab tadi air, masalah boleh selain bab air, boleh sebentar, atau sebentar. Selain mana? bab air, Baik, ada Ustadz. nggak contoh yang lainnya di kehidupan keseharian? Di mobil mungkin Ustaz. Mobil, motor, di kendaraan. Gimana? Dilarang Ada isi selain perjanjiannya? oktan 92. Gitu. Gimana? Dilarang mengisi selain oktan 92 pertama. Oh, itu perjanjian atau ini anjuran kalau nggak mau rusak ya. Mungkin anjuran jatuhnya saja. Oh iya iya, ini masalah rusak itu nanti terserah loh. Kalau ini itu cocoknya oktan 92, kalau diisi oktan 90 rusak hancur urusanmu loh. Nah itu ya beda, nggak masuk itu. Ya belum ada ya contoh yang lainnya selain sama Ades ya. Ya gimana saat Ananta? Tadi terkait masalah membolehkannya tadi Ustadz, terkait masalah Aqua itu bisa diperbolehkan karena urf tidak Ustadz? Bukan itu, Misalkan bukan bagian dari urf ya Ustadz ya? bukan. Karena misalnya kayak Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, beliau punya prinsip semua sifat syarat itu membatasi kemerdekaan. Hmm. Ini kalau membatasi kemerdekaan itu tidak boleh ya, sudah syarat itu bubar itu. Semua syarat itu Baik. membatasi kemerdekaan. Misalnya syarat dalam ini akad bersama pihak kampus. Mahasiswa masuk kelas wajib pakai sepatu. Itu kan syaratul fil aqdi itu. Kan mahasiswa berakad sama kampus. Kemudian sama kampus dikasih surut fil akad yang banyak. Ada dimasukkan dalam tata tertib. Di antaranya ke kampus tidak boleh pakai kaos oblong. Harus pakai sepatu. Itu apa itu? Membebas, membatasi kemerdekaan. Itu sifat syarat Ya. itu membatasi kemerdekaan. Apa nih izin Tat? Ya. Izin keluar Tat. Oh, nggih. Monggo Pak Rahmat. Nggih. Oke, Atur nuhun, Pak. Nggih. Waalaikumsalam. Gitu. Membatasi kemerdekaan. Itu sifat syarat gitu. Jadi kalau membatasi kemerdekaan tidak apa-apa gitu. Karena itu karakter dari syarat. Nih. Kalau semua syarat yang membatasi kemerdekaan itu batal, ya berarti nanti mahasiswa boleh pakai kaos oblong gitu. Ya kan suka-suka saya, yang penting kan belajar. Saya berakad dengan pihak kampus kan belajar. Kamu ngajar, saya bayar, saya belajar gitu. Gitu, Pak.
itu ngambil spirit dari syarat. Itu semua syarat itu membatasi kemerdekaan. Nah, terakhir Mas Ya, Adep gimana Mas? ya Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya terkait dengan perbedaan pendapat tadi Ustaz. Tadi dicontohkan untuk Hanafiyah ini kan boleh nikah tanpa wali ya Ustaz. Nah, Iya, apakah kasus seperti ini itu berarti termasuk khilaf yang mu'tabar, artinya Ustaz kalau ada 4 mazhab itu satunya berbeda pendapat berarti ini khilafnya artinya mu'tabar atau gimana ya Ustaz? Kemudian di tataran aplikasi itu bagaimana sikap kita dalam melihat jika ada orang yang di Indonesia itu nikah tanpa wali gitu, apakah kita mengingkari atau kita toleran seperti kita toleran terhadap orang yang kunut subuh dan tidak gitu Ustaz? Jazakallah khairan. Allah ibarik iya. fiik. Kalau spiritnya para istilahnya pembelajar fikih madhabis itu kan kalau 4 madhab, pendapat di 4 madhab itu ya maunya itu muktabar gitu. Asal itu masih di luar 4 madhab gitu. Maunya kan demikian gitu. Semangatnya kan demikian, arahnya ke sana gitu. Gitu. Jadi ya tapi kalau semisal di kasus ini dia bisa boleh jadi itu muktabar, tapi muktabarnya itu konsekuen orangnya itu dan benar gitu. Konsekuen di sini misalnya kan ada orang yang mengklaim pakai mazhab Hanafi, tapi dia akad nikahnya pakai wali gadungan, bukan wali nasab, wali gadungan. Kemudian setelah itu dia bilang, oh kenapa kamu nikah demikian? Loh, mazhab Hanafi kan tidak harus pakai wali. Nah ini nggak benar ini. Kalau nggak pakai wali itu si perempuan menikahkan dirinya sendiri, jadi tidak ada orang ketiga gitu. Ya wali gadungan. Kalau dia pakai wali gadungan, gitu, wali nemu di jalan atau semacam itu kan artinya dia pakai mazhab jumhur. Cuma walinya ngawur gitu, nggak sesuai dengan ketentuan gitu. Ketika didesak, kemudian ngelesnya pakai mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi nggak perlu pakai wali-walian. Sudah perempuannya cuma mengatakan, kunikahkan diriku kepadamu dengan mahar demikian demikian selesai gitu. Jadi maka kalau di para penggiat madhab itu kalau di ruang lingkup madhab 4 maunya semuanya khilafnya mu'tabar. Tapi memenuhi syaratnya masing-masing gitu. Jadi apa syarat nikah, kebolehan syarat nikah tanpa wali di madhab Hanafi itu apa ketentuannya? Nah itu diperhatikan. Dan itu dipegangi dan itu konsekuen. Jangan kayak tadi pakai wali gadungan terus bilangnya ini saya pakai mazhab Hanafi. Ya kan ini nggak bener gitu. Hmm, gitu. Atau tanpa saksi. Namun bilangnya mazhab Maliki namun tanpa iklan. Oh, kan nggak bener itu. Ya kalau tanpa saksi ya boleh saja pakai Maliki tapi diumumkan kemana-mana ini sudah nikah. Bikin walimah sehingga ada berita kalau memang udah nikah gitu. Terus ya nanti kemudian sisi yang kedua kalau mau keluar dari ini polanya penggiat madhab itu nanti kan berkaitan dengan masalah hadis tentang wali. Itu sahih ataukah tidak itu kan nah, perdebatannya panjang itu. Kalau perdebatannya panjang di hadisnya itu. Kalau hadisnya istilahnya perdebatannya nggak panjang, hadisnya disepakati sahihnya, nah maka bisa kita katakan itu nggak muktabar. Tapi yang masalahnya kesahihan hadis nikah dengan wali itu perdebatan di antara para ulama
para penggiat hadis, para ulama hadis itu panjang. Padahal itu termasuk dalil pokok di dalam masalah ini. Sehingga ada minimal kalau lepas dari unsur madhabis, minimal ya memang ada ruang untuk bisa dinilai mu'tabar. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya demikian. Ya, nanti kita kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Ya. Ayakum.